Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus logika atau dalam bahasa Excel adalah fungsi if. Sebelum saya jelaskan fungsi logika, terlebih dahulu kalian ketik dulu yang tampil seperti layar ini, tanda logika. Anda ketik dulu. Oke, saya akan jelaskan tentang tanda-tanda rumus logika. Yang pertama adalah sama dengan. Jika Anda mengetik sama dengan, itu harus diberi tanda petik dulu, petik 1 baru sama dengan. Kalau Anda ketik sama dengan langsung, maka tidak bisa muncul. Ada tanda sama dengan, ada tanda tidak sama dengan, semacam ini. Ini ada tanda lebih besar, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Dalam fungsi logika, salah satu tanda yang ada ini harus ada. Bila tidak ada tanda ini, berarti itu bukan fungsi logika. Oke, kita lanjut ke tabel bawah. Di sini saya akan beri contoh. Ada nilai, ada gender, lulus, gagal, dan hadiah. Dan di sini kita akan mengisi lulus gagal. Di sini kita akan mengisi hadiah. Untuk lulus gagal ada prasyaratnya adalah di sini keterangan lulus gagal jika nilai lebih dari sama dengan, berarti jika nilai berarti ini nilai ini. Jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka di sini akan diberi keterangan lulus. Jika nilai ini lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Berarti nilainya adalah dari 70 sampai ke atas, berarti lulus. Bila kurang dari 70, maka dianggap gagal. Di sini juga sama rumusnya. Berarti angka yang diambil ada yang sebelah sini, karena sejajar. Untuk ini yang sebelah sini, dan untuk sini juga diambil sebelah sini. Tapi untuk penulisan rumusnya nanti hanya 1 kali, lalu kita copy ke bawah. Kemudian hadiah. Hadiah jika gender ini sama dengan adalah laki-laki, maka dapat topi. Jika tidak, berarti lawannya, entah itu laki-laki atau yang lain, maka mendapat uang 25.000. Oke, saya akan jelaskan cara penulisan rumus logika. Berikut ini ada teknis penulisan rumus logika. Sama dengan if syarat. Dalam syarat itu ini contoh syarat, saya ketik syarat. Jika di syaratnya, syarat itu adalah, contohnya adalah di sini ada keterangan jika nilai lebih dari, berarti ini syaratnya ini nih. Nilai misalnya berapa? A10. Jika nilai itu nilai ini. Kenapa diambil nilai A10? Karena sejajar dengan ini. Jika nilai A10 lebih dari sama dengan 70. Nah, itu ada syarat. Kalau dia angka, maka jangan diberi tanda petik ini. Jika nilai ini lebih dari sama dengan 70, maka ini ada syarat. Nah, jika syarat ini dipenuhi, apa yang kita beri keterangan, maka ada keterangan lulus. Saya di sini rumusnya ada karena setting Indonesia, maka titik koma. Kalau Anda pertama kali beli komputer, biasanya settingnya adalah English United, maka pemisahnya bukan titik koma tapi koma. Ini sudah saya rubah menjadi setting rupiah. Kalau Anda kurang paham, Anda bisa nonton video tentang merubah dolar ke rupiah. Jika ini terpenuhi, syarat ini terpenuhi, maka dia diberi keterangan lulus. Karena lulus ada teks bukan angka, maka harus diberi tanda petik 2. Petik 2 ini bukan petik 1-2 kali, ini salah. Langsung pakai shift petik 2, beri keterangan lulus. Dan harus ditutup dengan petik 2 lagi. Jika tidak, maka gagal. Langsung ketik petik 2 lagi. Saya lihat sini syarat sudah terpenuhi, ini syarat. Ini ada syarat. Jika benar, ini jika benar. Kemudian jika salah.
jika salah adalah ini, jika salah keterangannya adalah gagal karena dia huruf atau teks, maka kita beri petik 2. Ini adalah untuk keterangan lulus gagal. Ini hanya syarat dan jika benar jika salah, belum dimasukkan rumus if-nya. Nah, kalau kita masukkan rumus, berarti nanti penulisannya adalah sama dengan if kurung buka. Nah, ini kan sama dengan if kurung buka, ini syaratnya sudah terpenuhi. Ini jika dia benar, jika dia salah, lalu beri tutup kurung tutup. Oke. Nah, begitu cara penulisan rumusnya. Sama dengan if kurung buka, syaratnya ini adalah jika nilai ini lebih dari sama dengan 70. Jika dia benar maka diberi keterangan lulus, ya, jika dia salah maka diberi keterangan gagal. Lalu tekan enter. Nah, dia akan muncul nilainya adalah keterangannya adalah lulusnya adalah gagal karena nilainya kurang dari 70. Kalau Anda ingin mahir, sini ada ulang lagi rumusnya, jangan di copy. Saya ulang, sama dengan jika kurung buka nilai ini lebih dari sama dengan 70, titik koma, syarat sudah ditulis, keterangannya apa? Keterangannya adalah lulus, titik koma, jika tidak terpenuhi maka keterangannya adalah gagal. Kurung petik 2 lagi, kurung tutup, enter. Satu karakter Anda salah menulis maka rumus tidak akan muncul. Kalau sudah Anda mahir, Anda tinggal copy saja ke bawah. Oke, 70 terpenuhi karena lebih dari sama dengan. Andai kata lebih dari, maka 70 tidak terpenuhi. Oke, kita kembali ke rumus hadiah. Rumusnya adalah jika gender laki-laki, gender ada selnya berapa? Selnya adalah B10. Saya tulis manual dulu supaya paham. B10. Jika gender adalah laki-laki, karena adalahnya artinya sama dengan, jika ini sama dengan laki-laki, karena laki-laki ada teks, maka petik 2 laki-laki, petik 2 lagi. Ini ada sudah syarat ini. B10 sebagai laki-laki adalah syarat. Nah, jika syarat ini terpenuhi, mana beri titik koma dulu, diberi keterangan mendapat topi. Anda tulis topi ya langsung. Titik 2 lagi. Terpenuhi, Anda dapat topi. Jika tidak terpenuhi, maka mendapat uang 25.000. Karena uang ini adalah angka, jangan Anda ketik pakai RP, Anda ketik saja 25.000 semacam ini, supaya angka ini bisa dihitung nantinya. Karena dia angka, maka tanpa petik 2. Nah, sudah, ini ada syarat. Ini jika benar, ini jika salah. Artinya syarat ini tidak terpenuhi. Ini jika syarat terpenuhi, ini jika syarat tidak terpenuhi. Oke. Nah, kita masuk rumusnya. Rumusnya saya klik 2 kali. Saya sama dengan if, huruf kecil huruf besar tidak masalah. If syarat sudah terpenuhi, ini syarat, kemudian jika benar, jika salah, kurung tutup, lalu tekan enter. Karena dia adalah perempuan, tidak laki-laki, mendapat uang 25.000. Oke, saya ulang rumusnya, sama dengan if kurung buka gender sama dengan laki-laki, petik 2 lagi, jika tidak mendapat 25.000, kurung tutup. Oke, enter. Kenapa ini tidak dapat topi? Karena saya salah mengetik rumus ini. Sini rumusnya adalah topi dulu. Jika benar dapat topi, jika salah dapat 25.000. Kalau saya copy semacam ini hasilnya. Andai kata Anda salah mengetik rumus, contoh saya salahkan, saya lupa memberi tanda petik untuk laki-laki, saya enter. Nah, dia akan muncul
keterangan semacam name, itu kesalahan dalam rumus. Anda klik saja, klik 2 kali saja, Anda tambahkan saja yang salahnya Anda betulkan. Kalau Anda enter lagi mungkin salah lagi, nah macam semacam itu. Nah, false ini berarti tanda petiknya ada yang kurang. Saya tambahkan lagi nih. Oh, ini ada petiknya kebanyakan. Ini saya salah dalam penulisan rumus. Oke, sudah benar. Kalau Anda sudah mahir, copy saja dari atas ke bawah. Nah, saya semacam ini. Oke, mudahan Anda bisa memahami rumus ini. Setelah Anda mengerjakan ini, Anda lari ke sheet 2. Ini sheet 1, sheet 2. Untuk sheet 2 Anda kerjakan latihan 5 SMK Go Public ini pada halaman 33. Maaf, 34. Kalau Anda paham yang penjelasan tadi, insya Allah bisa mengerjakan soal ini. Oke, kita kerjakan. SMK Go Public. Kalau Anda malas merubah setting tanggal dan tanggal tersebut tidak akan mungkin dihitung, maka Anda boleh mengetik 31 Januari, maka tanggalnya tidak berubah. Nah, tidak berubah. Tapi kalau Anda langsung ketik 31 Januari tanpa memberi tanda petik, maka dia akan berubah semacam ini. Ini kurang lebar kolomnya, akan semacam ini berubah. Kalau Anda malas ingin merubah jadi setting tanggal, Anda beri tanda petik 1 depannya. Kalau yang ini Anda harus merubah menjadi setting tanggal. Anda ke tanggal, date. Nah, Anda harus merubah semacam ini. Kalau Anda malas, saya akan beri tanda petik 1, atau tanggal tersebut tidak akan mungkin untuk dihitung. Oke, saya lanjut. Satu enter, 2 enter, kita blok, lalu kita copy. Saya blok, kita beri garis, all border, blok lagi, kita ketengahkan, kita beri tebal, bold, kita beri arsiran, kita blok ini, ketengahkan, lalu blok ini. Kita akan membuat rumus. Rumusnya adalah sinyal keterangan lulus gagal. Jika nilai di atas sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, gagal. Sama seperti tadi. Sama dengan jika nilai ini berarti yang pakai lebih dari, di atas sama dengan itu sama saja. Di atas lebih dari sama saja, lebih dari sama dengan 70, maka diberi keterangan lulus. Beri tanda petik dulu sekali, petik 21, kemudian petik lagi, titik koma jika benar sudah, jika salahnya adalah, jika tidak terpenuhi adalah gagal. Petik 2, kurang tutup, enter. Oke. Kalau Anda ingin mengerjakan soal ini, saya sarankan Anda ketik soalnya berulang-ulang sampai dengan yang Junaidi ini. Jangan Anda copy karena Anda belum mahir betul. Kalau Anda sudah mahir, sudah menguasai, silahkan Anda copy. Tapi untuk belajar, saya sarankan Anda ketik rumusnya secara manual.
berulang-ulang sampai Anda benar-benar menguasai. Semacam ini, Anda ketik sampai ke bawah, diulang-ulang sampai mahir. Oke, kita ketikkan judulnya Marshall. Sama ini juga. Saya ganti jenis hurufnya, saya perbesar. Oke, selesai sudah. Kita mengerjakan latihan 5. Latihan 5 ada 2 set. Set pertama yang tadi, ini harus Anda ketik, ini harus Anda kerjakan. Kemudian sudah selesai Anda paham ini, baru Anda kerjakan latihan 5 yang ada di halaman 34. Oke, sudah selesai. Kita simpan dulu filenya. File, save. Anda menyimpan ke folder yang Anda telah buat. Kemarin saya bikin namanya, nama Anda X10 AKL. Namanya adalah latihan 5, nama Anda. Save. Oke, sudah simpan. Kemudian jangan lupa Anda masuk ke Google Drive. Latihan Anda simpan ke Google Drive. Kita masuk ke Google Drive seperti kemarin kita kerjakan Google Drive. Kemudian Anda masuk ke drive Anda, tugas spreadsheet. Baru Anda new atau baru upload file, upload, masuk ke file latihan 5 Anda. Bila muncul semacam ini, klik saja ini, open. Dia akan mengupload. Sini ada proses. Nah, sekarang sudah masuk. Klik kanan, share, share lagi, ubah posisi general access menjadi anyone with the link. Anda klik sini, kemudian pilih anyone with the link. Anda copy linknya. Oke, Anda klik done. Kemudian Anda buka Notepad, klik kanan di Notepad, Anda klik paste atau tempel, lalu simpan. Simpan ke folder nama Anda. Namanya adalah latihan 5, nama Anda. Lalu Anda save. Oke, latihan file ini nanti yang dikirim ke tugas untuk tugas yang latihan 5. Saya tutup. Setelah Anda selesai mengupload file latihan 5 dan Anda membuat notepad untuk link latihan 5, kemudian Anda buka Moodle. Anda buka Moodle ini, enter. Setelah itu Anda login dengan username dan password yang sudah dibagikan. Anda masuk ke aplikasi pola angka. Karena Anda ingin mengirim tugas latihan 5, maka Anda masuk ke bagian tugas latihan 5. Anda klik store file latihan 5. Setelah itu klik add submission. Kemudian Anda klik ini, upload a file, choose file. Anda masuk latihan 5, nama Anda txt, bukan ini. Maaf, saya ulang, bukan ini. Saya ulang. Yang Anda pilih adalah ini, txt. Open. Kemudian Anda klik upload this file. Save change.
sudah selesai tugas Anda. Demikian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Yang Anda belum menekan tombol subscribe, mohon ditekan tombol subscribe. Silahkan Anda komen jika kurang jelas. Jika ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman Anda. Semoga teman-teman Anda bisa belajar Excel juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.